Ketua Komunitas se-Kabupaten Cilacap, saya ucapkan selamat datang. Yang saya hormati para tamu undangan, penggiat, pecinta, dan penggemar sepeda tua yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Muskap Kosti Cilacap. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara Muskap dimulai, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin semua dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Pak Sarjono, yang masih di luar tolong masuk saja nggak Pak? Oke. Kecuali petugas absen. Lainnya masuk semua aja Mas. Yang lainnya suruh masuk semua. Selain petugas absen. Iya, tempatnya masih ada. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Untuk acara berikutnya adalah sambutan Ketua Kosti Kabupaten Cilacap kepada Bapak Haryadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh, sahabat sepuh, ingkang dahaken abekten, Ketua Komunitas Sepeda Tua yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, beserta para anggota dan undangan yang saya hormati dan yang saya banggakan, teman-teman panitia penyelenggara Muskap Kosti Cilacap, Muskap yang ketiga yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita semua masih pinaringan nikmat dari Allah SWT, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat lainnya yang alhamdulillah sampai hari ini masih kita nikmati. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa di komunitas
sepeda tua Indonesia ini. Kosti Jaya! Kosti Jaya! Kosti Jaya! Kita. Ulang ya. Yang ketiga, rumah kita. Kosti Jaya! Kosti Jaya! Kosti rumah kita. Satu sepeda, alhamdulillah. Jadi dengan sesantai itu, dengan semboyan itu, harapannya dengan tali silaturahmi, dengan sarana satu sepeda, kita pererat tali silaturahmi kita yang luar biasa. Sebelum saya mengenal sepeda tua, contoh, dan sebelum saya masuk ke dunia komunitas sepeda tua, saya tidak kenal dengan Pak Joko Supriyanto yang ganteng dan gagah ini dari Majenang. Saya tidak kenal saat itu dengan sesepuh kita yang luar biasa, Mbak Bono, yang dari wilayah timur, Jetis, bahkan dari barat dan timur, dan bapak-bapak semuanya. Tetapi dengan sepeda tua, alhamdulillah, dengan sepeda tua contoh, saya juga bisa kenal dengan Kiai Haji Sarif Rahman di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo di Pondok Cabi. Itu juga karena dengan satu sepeda, alhamdulillah. Nah ini maka hari ini kita Kosti Cilacap melaksanakan musyawarah Kabupaten Cilacap di Korwil Cilacap ini. Monggo nanti untuk melakukan pemilihan ketua Kosti periode 2-3 ini sampai ke depan. Nah kami yang saat itu mendapatkan amanah juga di ruangan ini, saat itu kami diberi amanah untuk menjadi ketua Kosti. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Hal yang paling utama dan yang pertama adalah permohonan maaf. Saya tidak bisa matur apa-apa karena kepengurusan Kosti kami periode saya dari tahun 2018 sampai sekarang itu betul-betul kami lumpuh. Jadi saya pribadi selaku ketua yang tidak bisa dan tidak mumpuni, maka saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan dalam forum ini, walaupun kami lumpuh dengan adanya COVID-19, betul-betul itu musibah yang kami rasakan sangat pedih sekali. Tetapi saat itu kami dengan beberapa rekan komunitas dan rekan anggota Kosti Cilacap melakukan beberapa kegiatan. Yang saya sampaikan, kegiatan yang pertama yaitu kegiatan yang kita lakukan keluar. Kegiatan yang keluar yang dilakukan oleh Kosti Cilacap atas nama Kosti Cilacap. Walaupun yang berangkat tidak semua, mungkin hanya ada beberapa orang. Yaitu yang pertama mengikuti kegiatan nasional di Kosti Solo. Saat itu kita berangkat dari Cilacap, saya masih ingat betul, 1 truk, kemudian 2 mobil roda 4. Dan alhamdulillah saat itu masih kerso singgah di rumah saya yang ada di kampung. Itu saat itu membawa nama Kosti Cilacap. Dan alhamdulillah saat itu saya bisa bersalaman ketemu langsung dengan Bapak Penasihat Kosti Pusat, yaitu Bapak Suyono. Kemudian kegiatan yang kedua, tidak tanggung-tanggung, yang bisa kita ikuti juga bendera Kosti yang kami bawa ke sana, yaitu mengikuti kegiatan Kosti Asia Pasifik di Sidoarjo. Saya hormat pada ontelis kita, Mbak Slamet yang sekarang baru sakit, diuji supaya istirahat karena kemarin sempat tercium mobil di Blue Moon dan sekarang harus istirahat di rumah karena kemarin lututnya itu harus dioperasi, dipasang implan. Tadi pagi alhamdulillah kami nengok ke sana bersama-sama teman-teman Cilok, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan tongkat. Ini semoga nanti Pak Slamet lekas sembuh.
Dan saat itu juga ada Pak Prapto, Pak Sunarto yang luar biasa ngontel sampai ke Sidoarjo. Juga singgah di Solo, di gubuk kami yang ada di Solo. Kemudian kami mengintili dengan Pak Darwanto dan kawan-kawan, Mbak Ridam, Putri Mbak Ridam, dan kawan-kawan. Saat itu kami mengikuti dan ikut kegiatan di sana. Kosti Cilacap tidak memalukan sekali walaupun kami lumpuh. Karena salah satu anggota Kosti Cilacap menjadi juara 2 merangkai ulang sepeda tingkat Asia Pasifik. Tepuk tangan untuk Mas Sunarto SPD. Berdiri Mas. Karena saat itu yang disebut bukan Mas Narto, tetapi yang disebut Kosti Cilacap. Yang menerima sertifikat dan uang pembinaan saya kebetulan, karena yang dekat panggung saya. Nggak tahu tapi isinya uang pembinaannya berapa dan sertifikatnya masih disimpan oleh Mas Narto. Ya Mas Narto ya. Nah, alhamdulillah. Itu kegiatan yang kedua. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan di Kepanjen, Klaten. Alhamdulillah saat itu organis kita yang nyepeda demi putrinya yang baru wisuda ke Pondok Ponorogo, yaitu organis kita Bapak Muhammad Juni. Berdiri Mas. Saat itu alhamdulillah luar biasa beliaunya, tidak merasa capek, kondur masih kerso pinarak di gubuk saya, terus ikut nyepeda di Kepanjen, Klaten. Itu juga kegiatan Kosti di sana. Kemudian kita juga mengikuti kegiatan ngontel di Solo lagi. Saat itu kami menggunakan perizinan menggunakan Kosti yang disebut oleh Mas Bob, Ketua Jawa Tengah. Itu Cilacap luar biasa mengadakan kegiatan di Solo yang melebihi kegiatan itu seperti event. Saat itu dengan sesepuh kita dari Komcil, Mbah Sigit, Pak Sigit mohon berdiri, Pak Sigit Komcil. Saat itu luar biasa, kami ketemu di sana, disambut Kosti Solo, disambut OSM Sukoharjo yang luar biasa. Kita bisa keliling kota Solo sampai kegiatan itu dilaporkan oleh Kosti Solo ke Kosti Provinsi. Kemudian kami juga mengikuti kegiatan ngontel cinta tanah air di Jakarta, yaitu tepatnya saat itu di Senayan, gedung Gelora Bung Karno ada di Jakarta, GBK. Yaitu saat itu kami, Pak Juni sekalian, kemudian Mas Ratno sekalian, saya dan beberapa yang bisa ikut, dan alhamdulillah saat itu kami diterima langsung oleh Pak Kiai Haji Sarif Rahman yang ada di Pondok Cabi. Itu juga karena dengan sepeda, dan saat itu tidak dipanggil mana Bapak Suratno, mana Bapak Haryadi, mana Bapak Juni, tidak. Tetapi yang dipanggil adalah dari Kosti Cilacap. Dan alhamdulillah dari Kosti Cilacap mendapatkan penghargaan karena hotel terjauh, yaitu Mbah Slamet Yuwono dan Bapak Juni. Saat itu mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Pak Fadil. Waktu itu Pak Juni itu malah sudah ketemu salaman dengan Pak Fadil Kapoldanya, dan dapat bingkisan saat itu di Pak Juni ya, kalian Mbak Slamet Yuwono. Kemudian itu kegiatan berikutnya yang keluar terakhir kemarin yang kita lakukan yaitu mengikuti kegiatan sepeda di Tegal. Itu juga kami membawa bendera Kosti Cilacap dan diikuti oleh komunitas-komunitas yang ada di Cilacap. Komcil, Oke, Kompas yang mana ya Mas? Sios, ya.
Terus kemudian kosti-kosti yang lain dari Majenang, Mas Joko juga ya Mas ya. Kita ketemu di Tegal, dari Cilacap lumayan banyak. Dan itu pun juga kami melaporkan bahwa dari Kosti Cilacap ikut aktif di jalannya. Itu yang eksternal yang kami ikuti dan saya ada di tengah-tengah itu. Kemudian untuk internal, saya mohon maaf baru mengadakan kegiatan kecil-kecilan saja, yaitu di Nusa Kambangan. Saat itu melibatkan Kosti Cilacap, kemudian Kosti Purbalingga, Kosti Banyumas masuk ke Nusa Kambangan. Sekaligus juga saat itu ada kegiatan penanaman pohon termbesi sepanjang jalan dari Sodong sampai ke Permisan. Tidak tahu sekarang pohon terbesinya yang di Permisan hidup atau enggak. Kalau yang di tepi jalan saya yakin pasti hidup karena aman. Hanya kita terus setelah nanam sampai sekarang belum ke sana karena terpakan COVID. Kemudian kegiatan bersih pantai di Teluk Penyu, di Laut Menganti juga pernah kita lakukan bersama-sama dengan komunitas Kosti Cilacap. Baik saat itu yang ada di distrik Cilacap kebetulan yang kami libatkan karena pertimbangan tempat. Kemudian kita ada kegiatan ngontel bareng di masing-masing distrik. Nah ini sudah lengkap. Di Majenang itu sebelum COVID, yaitu saat itu Pak Karsono, Putih Pak Karsono. Nah, alhamdulillah juara saat itu S2 ya Pak, untuk komunitas terbaik seragamnya karena tertib di jalan. Hidup Pak Gono. Hidup Pak Haryati. Itu saat itu di Majenang. Kemudian kemarin juga di Majenang Komando, Mas Joko, juga luar biasa. Kemudian kegiatan di Pocong, Mas Didi sebelum COVID, itu juga seizin Kosti. Kemudian kegiatan di Binangun dan Jetis, ya Pak Gono ya, yang saat itu seizin Kosti. Kemudian di Cilacap sendiri, terus di Wanareja ya Pak Karsono ya, ya saat pengukuhan komunitas Basuka, ya itu juga kita model bareng di sana. Itu yang internal, termasuk yang di Cemoro Sewu Adipala. Itu juga kita model distrik Cilacap bersama-sama di sana. Kemudian yang paling menyakitkan event nasional internal adalah ONCB, Ontel Cilacap Bercahaya tahun 2020. Itu adalah event kami desain, ketuanya ini beliau, saya sengaja tak aturin lega di sini. Pak Darwanto, hidup Pak Darwanto. Calon Kosti baru NCB yang masih pusing ini masalahnya. Itu yang sangat menyakitkan. Apa? Karena kita kena musibah. Kita nggak bisa menyalahkan sama siapa. Ketuanya nggak bisa disalahkan. Ketua Kostinya nggak biasa disalahkan. Apalagi sekretarisnya yang luar biasa untuk keluar surat-surat tidak bisa disalahkan. Atau bapak-bapak pendukung lainnya. Karena apa? Itu semua terjadi. Ini saya mohon kepada bapak-bapak komunitas yang ada di Cilacap untuk menyadari hal itu, bahwa itu musibah. Pak Darwanto ini kalau ditagih oleh bapak-bapak semua 20.000 kali kaos yang sudah keluar, mumet nih. Ya Pak, mumet tentang kaos dan snack. Ajeng sinten yang akan menyelesaikan? Nggak bisa Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya. Inilah musibah. Ini nasib saya selaku Ketua Kosti yang lumpuh periode 2018 sampai
tahun 2022 kemarin. Dan kemarin sebetulnya saya sudah expired, kedaluarsa. Cuma saya nggak tahu diri saja. Bukan itu bapak-bapak, saya ingin menetralisir. Bukan saya tidak tahu diri, tidak. Hanya kesempatan waktu yang belum. Karena tahun 2022 itu ada COVID yang baru dibuka sedikit. Kami dengan saudara sekretaris Mas Sigit, Mas ayo kapan rapat? Ayo Mas rapat, aku wis risih. Apalagi kalau saya buka di WA. Jadi saya sudah risih sekali jadi ketua kosti. Itu apa-apa ora, mung itu sedulur gitu. Tombok lagi. ONCBW dihitung tomboknya berapa? Niki Pak ya ketua. Ming delek-delek tok. Bingung niki soalnya kaos sing teng garasine kula nika kalih pin sing dengan garasine kula nika jenggo napa? Monggo mungkin sinten sing kersa badhe botok. Pin kali kaos ya Pak tadi. Sama komando Pak tadi Pak. Wah. Komando masih banyak. Wah, komando juga merasakan. Ini Bapak, Ibu, Bapak-bapak, itu musibah. Kami menyadari itu. Jadi saya kemarin tidak ingin memperpanjang kepengurusan ini. Bukan, monggo tolong bersabar dulu itu. Ya, tapi saya sangat alhamdulillah beruntung karena saya ada di Kosti. Jadi kenal dengan bapak-bapak semuanya. Saya luar biasa Pak, punya saudara, punya family, punya sahabat, handetolan dari ujung Wanarja sampai ujung Jetis. Paling tidak kalau saya ke Suren mampir itu insya Allah pasti. Kalau nginep ya mungkin ada yang menerima. Tekan Jetis kalau harus nginep dan Mbak Gono ditolak ya kebangetan. Mbak Gono sepiti ngepok paling-paling kan katanya. Katanya Basuka, saya di Wanarja Pak akan nginep di Basuka ditolak ya kebangetan. Apalagi Majunang banyak banget saudara. Apalagi di Kroya luar biasa, kesugihan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, Bapak-bapak, jadi yang bisa kami sampaikan itu yang bisa kami laporkan. Kalau keuangan kami nggak bisa lapor apa-apa, karena memang keuangan kita nggak punya. Ya Mas Ratno, ya, saudara bendahara itu, merah didit malah tombok lagi. Jadi kami keuangan nggak bisa laporan apa-apa. Kemudian inventaris nggak punya, ya Mas, inventaris ya? Nggak punya inventaris, tidak punya, di rumah saya juga nggak ada. Di rumah saya itu tinggal ada kaos dan pin. Nanti akan kami serahkan kepada ketua kosti terpilih hari ini nanti untuk ditinjau kembali ONCB-nya mau dilaksanakan atau tidak. Sebetulnya kemarin kami punya wacana dengan ketua ONCB saat di akhir 2022. ONCB dilanjutkan apa enggak Pak Darwanto? Kalau dilaksanakan ya event regional saja Jawa Tengah. Jadi tetap ada kegiatan tapi Jawa Tengah. Sudah kami wacanakan. Tetapi karena kami mendengarkan suara-suara yang di telinga saya itu risih sekali tadi, dan saya sangat prihatin sekali karena ternyata banyak orang yang tak bertanggung jawab mengikuti asmuni dan kadang-kadang juga asjem gitu. Jadi asmuni itu buat mengasal muni gitu. Iya, kalau asjem itu kan asal jeplak macam itu. Itu yang orang dirasa tanggung jawab bebas. Nah, maka di kesempatan ini Bapak-bapak, saya dengan serendah-rendahnya, seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya, saya hanya bisanya mohon maaf dan saya mengundurkan diri pada hari ini untuk dilakukan pemilihan pengurus ketua dan pengurus yang lain, dan saya akan mundur dari Kosti Cilacap. Tetapi hobi saya untuk nyepeda insya Allah tetap akan nyepeda. Tetapi dari Kosti Cilacap mohon izin dan mohon berkenan demi ketentraman dalam hidup daripada mau difitnah tok, lebih baik saya mengundurkan diri dari Kosti. Ini insya Allah saya dalam posisi sadar. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keberanian saya matur yang kasar ini,
Ini semua hanya untuk menetralisir rasa yang selama ini terpendam di hati saya. Perasaan saya tidak menggunakan uang kosti, saya tidak menggunakan fasilitas kosti, saya tidak merusui kosti. Kalau saya mengikuti kegiatan-kegiatan keluar dengan teman-teman itu juga tidak menggunakan uang kosti, tidak menggunakan fasilitas kosti, tetapi itu kita menggunakan kesadaran kami yang saat itu berangkat ke luar. Kami itu ya saya, Pak Ratno, Pak Darwanto, dan kawan-kawan. Itu saja Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya. Saya mohon maaf, semoga Bapak sudi membuka dan memberikan maaf kepada diri saya. Matur nuwun, monggo untuk resmi hari ini saya mengundurkan dari Ketua Kosti dan mengundurkan dari Kosti, dan sekarang secara formal kami menunjuk Bapak Sigit selaku Ketua Pelaksana Pemilihan Ketua Kosti dan Pengurus Kosti pada hari ini. Matur nuwun, kurang dan lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak. Anggaran rumah tangga bab 4 pasal 29 tentang peserta musyawarah Korwil. Tema dari Muskat 3 2023 Kosti Korwil Cilacap adalah bangkit dan berkembang. Sehingga mudah-mudahan dengan tema ini Kosti Cilacap bisa bangkit dan bisa berkembang sesuai dengan keinginan semua komunitas. Kemudian tahapan Muskat Cilacap yang pertama adalah pramuskat. Pramuskat ini yang pertama adalah masing-masing distrik di Kabupaten Cilacap yang diwakili oleh semua anggota distrik itu diharapkan mengirimkan 2 orang calon ketua dengan ketentuan 1, distrik Cilacap 2 orang, distrik Kroya 2 orang, distrik Sidareja 2 orang, distrik Majenang 2 orang, sehingga diharapkan ada 8 orang calon ketua. Kemudian nama-nama calon ketua dari masing-masing distrik diharapkan dikirim sesuai permintaan kami, yaitu hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 secara tertulis maupun lewat WA ke nomor Sekretaris Kosti Cilacap. Dikandung maksud bahwa kalau tanggal 1 Februari itu masuk, maka H-2 sebelum pelaksanaan hari ini kami tayangkan di media yaitu grup Kosti, sehingga pemegang hak suara nantinya bisa memilih atau meraba atau menentukan siapa yang pantas untuk menjadi ketua Kosti. Kemudian tempat dan waktu adalah hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, waktu dimulai jam 9, tempatnya adalah di Aula Dinas Pedanka Kabupaten Cilacap, yang alhamdulillah kami sudah minta izin kepada Bapak Kepala Dinas dan diizinkan sehingga 2021. Yang kedua adalah Ketua Komunitas Sepeda Tua se-Kabupaten Cilacap. Yang ketiga adalah tamu undangan, pecinta, peninjau maupun penggemar sepeda tua. Dan peninjau, pecinta, penggemar sepeda tua adalah yang mendapat undangan yang ditetapkan oleh pengurus Kosti Cilacap. Yang G adalah hak suara dan hak bicara. Pemegang hak suara dalam pemilihan Kosti Kabupaten Cilacap adalah Ketua Komunitas Sepeda Tua se-Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, dan tiap-tiap komunitas hanya mempunyai hak pilih 1 suara. Yang kedua, hak bicara. Dalam sidang berlangsung, Ketua memberikan hak bicara kepada para pemegang hak suara maupun peninjau undangan yang untuk dapat memberi masukan, saran atas seizin pimpinan sidang dengan memperhatikan waktu yang disediakan.
Kemudian yang H, kewajiban peserta peninjau maupun undangan. Semua peserta dan undangan wajib memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan panitia dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kosti. Kemudian setiap peserta wajib memperhatikan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar Kosti bab 4 pasal 9 bagian pertama tentang keanggotaan serta anggaran rumah tangga Kosti pasal 6. Ini Pak, terlambat. Dapat yang